semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Kali ini saya akan membuat suatu video yang akan menampilkan suatu video mengenai cara pembuatan sediaan obat, di mana sediaan obat ini yang dimaksud adalah pengisian dari serbuk ke dalam cangkang kapsul. Ya, jadi kalian yang belum tahu nih mengenai cara pengisian kapsul, silakan kalian simak ya videonya. Namun sebelumnya saya akan menampilkan ini dulu ya, mengenai apa sih itu kapsul. Nah, jadi kapsul menurut Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 1995, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Nah, cangkang ini umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Nah, ini adalah contoh dari suatu cangkang kapsul ya. Nah, warna dari cangkang kapsul ini juga berbeda-beda. Begitupun dengan ukurannya ya. Ukurannya ada yang mulai dari ukuran kapsul nomor 1, 2, 3, 0 sampai dengan 00. Namun untuk kapsul yang 000 atau 0-nya itu ada 3 kali, itu tidak digunakan ya, karena besar ya, cukup besar sehingga sulit untuk ditelan. Nah, biasanya kapsul ukuran 000 itu digunakan untuk hewan. Oke, kemudian bentuk kapsul. Bentuk kapsul ini terdiri dari dua macam bentuk. Yang pertama adalah kapsul berbentuk keras dan yang kedua adalah kapsul berbentuk lunak. Nah, apa saja sih kapsul yang ciri-ciri kapsul berbentuk keras? Nah, ini dari gambar saja tentu sudah bisa kalian bedakan ya. Untuk kapsul yang berbentuk keras, ini ciri-cirinya terdiri dari tubuh dan tutup. Kemudian tersedia dalam bentuk kosong. Isinya biasanya padat ya, biasanya serbuk. Kemudian tapi juga dapat juga cair. Ya, walaupun sangat jarang sekali berbentuk cair. Kemudian cara penggunaan ini per oral dan bentuknya hanya satu macam. Jadi hanya satu macam seperti ini saja, terdiri dari tubuh dan juga tutup. Hanya yang dibedakan adalah ukurannya saja ya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Kemudian untuk kapsul lunak, ini contoh kapsul lunak, merupakan satu kesatuan. Kemudian ini tentunya kalau sudah satu kesatuan tidak bisa dibuka antara tubuh dan tutup seperti itu. Kemudian selalu sudah terisi. Nah, selalu sudah terisi kenapa? Karena ini pengisiannya menggunakan mesin. Isi biasanya cair, bisa juga padat ya. Jadi ini biasanya isinya cair. Umumnya ini terdiri obat yang dilempar ke pasaran dalam bentuk kapsul lunak. Ini pada umumnya merupakan obat-obat dengan golongan vitamin maupun suplemen ya. Kemudian cara pakainya ini bisa oral, kemudian bisa melalui vagina atau vaginal, rektal ya, melalui dubur. Kemudian dapat juga secara topikal atau dioleskan ke bagian luar tubuh ya, terutama pada kulit atau biasanya itu pada kulit kepala atau kulit yang menempel pada rambut. Kemudian bentuknya pun bermacam-macam. Nah, untuk bentuk sendiri, ini mengapa bentuknya bisa macam-macam? Karena kembali lagi ya, di awal tadi disebutkan bahwa cara pengisian pada kapsul lunak ini pada umumnya ya menggunakan mesin dengan teknik mesin, sehingga untuk bentuk tentu sudah ditentukan oleh industri farmasi. Nah, bentuk ini sendiri ini dapat menjadi suatu identitas bagi suatu produk tersebut ya, dimana kita tahu sendiri bahwa banyak sekali produk-produk yang sama gitu ya, sehingga ini akan menjadi suatu ciri khas atau identitas bagi produk agar mudah dikenal oleh masyarakat luas. Oke, selanjutnya untuk cara pengisian kapsul keras ya, ini ada 3 cara pengisian kapsul. Yang pertama adalah dengan tangan. Nah, ini teknik yang sangat konvensional ya, yang biasa kalian lakukan di dalam laboratorium atau biasa kita lihat juga pengisiannya ini di kegiatan pelayanan farmasi, di apotek maupun di instalasi farmasi, rumah sakit ataupun puskesmas dan klinik ya.
Kemudian yang kedua adalah alat yang bukan mesin. Nah, ini semi konvensional nih ya. Jadi menggunakan alat di mana nanti kapsulnya dimasukkan ke dalam bolong-bolongan ini ya. Nah, untuk alat yang bukan mesin ini sangat bervariasi tergantung dari ukuran dari si kapsul. Jadi supaya kapsul itu tidak mudah jatuh, maka disesuaikannya alatnya dengan ukuran dari si kapsul. Nah, yang terakhir adalah dengan alat, namun alat ini adalah mesin. Jadi ini sudah yang modern ya. Jadi tidak perlu lagi dilakukan pengisian kapsul secara manual. Nah, ini biasanya alat mesin ini terdapat di industri-industri. Walaupun sekarang sudah ada beberapa rumah sakit yang menggunakan alat mesin untuk pengisian kapsul. Nah, namun untuk video cara pengisian serbuk ke dalam kapsul, saya akan menampilkan cara pengisiannya itu berdasarkan yang manual maupun semi manual, yakni dengan tangan maupun alat tapi bukan mesin. Baik, kalau begitu kita selanjutnya akan melihat cara pengisian kapsul dengan dua metode tersebut. Silakan untuk menyimak. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pengisian kapsul, yakni perkamen, kain lap, alat untuk pengisian kapsul, serta serbuk. Cara mengisi kapsul dengan tangan. Untuk tahap yang pertama, dalam pembuatan kapsul yang menggunakan tangan atau manual adalah membagi serbuk obat menjadi sama rata, sesuai dengan jumlah serbuk yang dibutuhkan dalam resep dari dokter. Pembagian serbuk ini harus rata sesuai dengan bentuk serbuk yang menggunung. Jadi tidak boleh mendatar. Untuk selanjutnya, buka cangkang kapsul. Nah, cangkang kapsul ini sendiri harus disesuaikan dengan bobot 1 puyer. Masukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul sampai habis. Setelah itu tutup kapsul sampai erat dan terdengar bunyi klik. Selanjutnya, silakan kalian lanjutkan sampai seluruh obat telah selesai dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Cara mengisi kapsul dengan alat, bukan mesin.
Sebelumnya, kalian telah menyimak cara pengisian kapsul menggunakan tangan atau secara manual. Kali ini, kalian akan menyimak cara pengisian kapsul semi otomatis menggunakan alat isi kapsul namun bukan mesin. Pilih cangkang kapsul sesuai dengan bobot 1 puyer. Kemudian buka cangkang kapsul. Siapkan bahan obat yang akan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Masukkan bagian tubuh kapsul ke bagian lubang pada alat pengisian kapsul. Jumlah dari cangkang kapsul disesuaikan dengan resep dari dokter. Masukkan serbuk ke dalam kapsul. Serbuk yang dimasukkan harus sama rata. Ratakan dengan menggunakan sudip. Apabila ada serbuk yang terjatuh, maka ulangi memasukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul sampai dengan serbuk tersebut habis. Kemudian kencangkan mur yang ada pada sisi pinggir dari alat pengisian kapsul sehingga memudahkan kalian untuk menutup kapsul secara erat. Tutup kapsul satu persatu dan pastikan kapsul tertutup erat hingga berbunyi klik. Setelah itu keluarkan kapsul dari tempat pengisian kapsul. Kembali lagi kalian harus memastikan bahwa kapsul tertutup erat sampai berbunyi klik. Dan yang terakhir, bersihkan kapsul dengan lap bersih. Masukkan kapsul ke dalam plastik klip. Dan berikut merupakan hasil dari kapsul yang sudah terisi.
Cantik bukan? Terima kasih. Semoga bahagia selalu.